Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam para hadirin sekalian. Hari ini kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai WKP Hulu Lais. Dan ini adalah kelompok kami, yaitu Beauty, Yaski, Cira, Beliana, dan saya sendiri, Jimmy. Dan ini adalah outline kami, dan akan dimulai oleh Beauty. Yang pertama ialah lokasi dari WKP Hulu Lais sendiri. WKP Hulu Lais ini memiliki luas sebesar 289.300 hektar yang mencakup 3 daerah, yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Rejang. Dan memiliki koordinat seperti yang di layar dengan memiliki prospek area Bukit Gedung. Begitu adalah 3G evaluation-nya. Yang pertama adalah geological data, tatanan tektonik, seperti yang telah kita lihat sekarang. Gambar A merupakan penampang batas lempeng Sumatera, sementara gambar B merupakan peta fisiografi Pulau Sumatera. Dari kedua gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa WKP Hulu Lais termasuk ke dalam geothermal plate CV1 yang merupakan gunung api, memiliki kontrol gunung api. Selanjutnya ialah struktur geologinya. WKP Hulu Lais dibatasi oleh 2 sesar geser dekstral, yaitu segmen Ketahun pada bagian utara dan segmen Musi pada bagian selatan, yang merupakan bagian dari Sumatera Fault Zone. Yang mana kedua segmen tersebut memiliki 3 arah dominan, yaitu North-South, North-East-Southwest, dan Northwest-Southeast, yang mana struktur dengan North-South dan Northwest-Southeast merupakan struktur yang bertanggung jawab atas terbentuknya manifestasi di WKP Hulu Lais. Berikut ialah model geologi WKP Hulu Lais. Menurut Ems dan Yong Sin Choi tahun 2011, yang mana WKP ini tersusun paling banyak oleh batuan andesit, setelah itu juga terdapat batuan breksi, batuan sedimen, dan batuan alluvium. Dengan manifestasi berupa fumarole, kolam lumpur, steam heated ground, hot spring, dan terdapat adanya batuan yang telah terfiltrasi. Berikutnya ialah geophysical data. Geological data fitur. Boleh kembali lagi ke yang tadi, sebentar kita bisa mengetahui juga dari data ini stratigrafi dari daerah Hulu Lais ini, yaitu satuan tertua yaitu Cuguk Andesit dari zaman Miosen hingga satuan aluvium pada zaman Holosen, yaitu zaman sekarang. Oke, lanjut. Peta geologinya kita bisa lihat bahwa WKP Hulu Lais ini masuk di dalam peta geologi lembar Bengkulu, Sumatera. Dengan secara geologi dia terletak dekat sabuk vulkanik berumur kuarter Bukit Barisan. Nah, kalau kita zoom lebih dekat lagi, kita bisa lihat di sinilah Bukit Gedang Hulula itu yang dikelilingi oleh banyak bukit dan juga ada gunung-gunung yang bisa mendukung ini sebagai daerah yang prospek untuk panas bumi. Oke, lanjut. Geofisika data. Metode geofisika yang kami gunakan untuk wilayah kerja panas bumi Hulu Lais itu yang pertama metode magnetotelurik atau yang biasa kita kenal dengan metode MT. Di mana hasil yang didapatkan pada metode MT ini yang pertama diskontinuitas resistivitas di daerah pusat secara kasar selaras dengan arah north-northwest hingga south-southeast dan northwest hingga southeast yang mengalami trend. Yang kedua, distribusi resistivitas ini lebih besar dari 100 ohm meter yang relatif dalam dari kedalaman 1.700 hingga 3.650 meter. Karena resistivitas tinggi skala besar yang didistribusikan di daerah pusat sekitar 25-50 km persegi. Next. Metode yang kedua yaitu metode gravitasi, di mana hasil yang didapatkan pada metode ini yang pertama didapatkan peta anomali Bogue, yang mana densitasnya yaitu 2,67 gram per cm suram dari nilai anomali Bogue didistribusikan hampir paralel ke tren resistivitas dan zonasi sesar. Dan yang terakhir, jadi korelasi antara resistivitas, anomali Bogue, dan patahan-patahan sebagai indikator yang baik supporting presence panas bumi aktif di bawah permukaan. Next.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aspek geokimia dari WKP Hulais. Secara umum, secara garis besar, ada 4 tipe manifestasi di WKP Hulais, yaitu fumarole, hot spring, mud pool, serta steaming ground. Next slide. Berikut adalah peta distribusi dari setiap manifestasi yang ada di WKP Hulais. Lanjut. Untuk perhitungan geokimianya, untuk temperatur reservoirnya sendiri berdasarkan gas geotermometer dengan metode de Amore-Panici, dan berdasarkan perhitungan dapat disimpulkan bahwa prospek WKP Hulais masuk ke dalam high enthalpy geothermal system dengan temperatur reservoirnya berkisar dari 250 hingga 280 derajat Celcius. Selanjutnya, gambar juga menunjukkan perhitungan gas geotermometer oleh peneliti selanjutnya, yaitu Kama et al. Dia dari hasil penelitiannya juga menyimpulkan bahwa geotermometer dari WKP Hulais menghasilkan high enthalpy system. Lanjut. Untuk tipe fluidanya sendiri, yang ditemukan di WKP Hulais itu bersifat beragam, namun secara umum tipe fluidanya berupa air klorida dengan kandungan mencapai 1.400 mg per liter. Selanjutnya, berikut adalah model konseptual yang ada di WKP Hulais jika setelah penggabungan dari aspek geologi, geofisika, serta geokimianya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tahap pengeboran di WKP Hulais. Lanjut, untuk WKP Hulais sendiri, untuk perencanaannya kita akan membangun sebuah power plant dengan besaran 110 MW. Namun, untuk eksplorasi di WKP Hulais ini masih berupa eksplorasi awal untuk pengeborannya, jadi belum ada informasi spesifik lebih lanjut mengenai kondisi termodinamika reservoir di dalamnya. Jadi untuk parameter awal yang digunakan untuk simulasi drillingnya masih berdasarkan hasil studi permukaan. Lalu untuk casing programnya juga telah ditentukan sedemikian rupa dengan actual casing program di lapangan. Lanjutnya. Hasil simulasi dari studi yang ada untuk setiap sumur mampu produksi 89,3 ton per jam dengan produksi berupa steam wells. Kemudian untuk mempertahankan produksi uap selama 30 tahun ke depan, diperlukan 8 make-up wells serta 5 re-injection wells. Lanjut. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, kita memerlukan peralatan-peralatan yang memadai. Nah, pada gambar A ini, kita bisa melihat bagaimana satu kesatuan dari sebuah pengeboran atau sebuah daerah untuk WKP itu berjalan. Yaitu dari sini di atas itu ada kolam-kolam atau tangki untuk menyimpan air yang sangat banyak dan juga untuk menyimpan minyak ataupun oli yang berguna untuk menunjang pekerjaan dari mesin-mesin yang ada di bawahnya itu. Nah, ini ada mesin-mesin untuk well-nya sendiri, untuk mengebornya, ada juga untuk water cooling-nya, ada untuk matlock-nya, H2S lock, dan lain-lain. Dan juga di sini ada tempat penyimpanan barang-barang yang sangat penting untuk pengeboran ini. Ada casing pipe, drilling tools, dan lain-lain. Nah, pada gambar B ini adalah casing programnya, yaitu bagaimana sih perencanaan nanti casingnya itu sampai mana, karena casing ini sangat berguna agar mesin pengeboran ini memiliki output lebih dari 2000 horsepower. Nah, semakin kuat itu dia akan semakin mengecap kasus ini, yaitu 2500 meter. Nah, tapi penting juga untuk mengetahui estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan atau menerapkan pengeboran ini untuk mendapatkan keuntungan yang semakin banyak. Nah, lalu ada juga resiko dalam pengeboran yang bisa kita lihat
pada slide selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa daerah Hulu Lais ini dia masuk di dalam kawasan rawan bencana gempa bumi yang tinggi. Nah, ini bahayanya adalah ketika bor sudah dimasukkan atau sudah dimasukkan casing, lalu terjadi gempa bumi bisa merusak alat-alatnya. Lalu kalau pengaboran yang sangat jauh ke dalam itu bisa membuat keseimbangan struktur permukaan tanah dan menimbulkan getaran sehingga menurunkan debit air di WKP. Lalu ada juga masa-masa teknis seperti corrosion scaling pada alat-alat yang teknologi tinggi dan juga masalah lingkungan. Lalu yang sering terjadi itu adalah pipa terjepit karena ada melewati zona-zona low circulation sehingga serbuk bornya itu tidak terangkat ke permukaan dan setelah terakumulasi dengan konsentrasi yang besar menumpuk pada rangkaian pipa bor. Seperti itu. Lanjut, reservoir evaluation. Oke, metode yang digunakan untuk metode reservoir yang sesuai yaitu metode magnetotelurik atau yang biasa kita kenal dengan metode MT, di mana metode elektromagnetik pasif yang melibatkan yang saling tegak lurus di permukaan bumi yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai konduktivitas batuan di bawah permukaan bumi dari kedalaman beberapa meter hingga puluhan kilometer. Metode ini pun merupakan metode yang paling sering digunakan dalam eksplorasi panas bumi karena kemampuannya ini untuk mendeteksi kondisi di bawah permukaan yang dalam. Selain itu, metode ini dapat mengetahui model konseptual, geometri, dan batas reservoir panas bumi. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Beauty mengenai riset. Berikut ialah metode yang akan digunakan pada research mission. Yang pertama ialah volumetric method. Berdasarkan definisinya, metode ini digunakan untuk mengetahui estimasi suhu permukaan bawah, suhu bawah permukaan, volume panas spesifik, dan densitas. Selain dari volumetric method tadi, ada yang lainnya adalah surface thermal flux, yang mana metode ini berdasarkan pada perhitungan aliran panas konduktif dan flux panas spesifik dari manifestasi hidrotermal. Selanjutnya merupakan parameter yang digunakan untuk resource estimation menggunakan data G3R yang diambil dari exploration well. Parameter ini digunakan untuk menghitung jumlah panas yang tersimpan atau stored heat sebagai bagian dari volumetric method. Berikut merupakan parameter-parameter yang digunakan. Estimasi volume reservoir minimal merupakan 50 hingga 165 km kubik dan plan lifetime-nya berupa 30 tahun. Terakhir adalah kesimpulan. Gambar di samping ini merupakan konseptual model. Terdapat beberapa clay cup dekat permukaan dan manifestasi air tipe klorida ini berasal dari pendinginan konduktif dan reservoir air dalam dengan suhu berkisar 270 derajat Celcius dan konsentrasi klorida sekitar 4.300 ppm. Berikut merupakan surface geothermal modelnya. Terdapat 9 potensi sesar dengan permeabilitas yang baik untuk sumur seperti sumur produksi ataupun sumur injeksi. Kemiringan sesar umumnya 80 hingga 90 derajat vertikal, relatif dengan patahan terbuka mengarah ke barat. Kaldera yang terdapat pada lokasi merupakan zona pengatur utama pusat fluida upflow. Prospek reservoir memiliki luas sekitar 25 hingga 45 km persegi dengan outputnya 10 hingga 20 MW. Berikut merupakan potensi output dari sumber daya panas buminya. Terlihat bahwa potensi tertinggi merupakan 420 MW dan terdapat 90% kemungkinan bahwa potensi dapat mencapai 220 MW. Maka dari itu, pada di awal sebelumnya dijelaskan drilling plans-nya merupakan 110 MW, yaitu 2 kali 55 MW. Produksi per sumur ini sekitar 10 hingga 15 MW dengan total 13 sumur produksi dan 11 sumur injeksi. Tahap pertama dimulai pada titik perbatasan hutan lindung hingga ke wilayah entry upflow. Terdapat 4 selar bawah tanah yang telah didirikan. Sekitar 5 perkiraan konsumsi uap untuk membangkitkan 1 MW itu sekitar 7,5 ton per jam, namun hal ini tergantung pada spesifikasi katalog turbin yang tersedia secara komersial. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menyaksikan. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan.